sudah kita bahaskan minggu yang lalu, bahwa satu, menurut akal kita, setiap benda pasti ada pembuatnya atau penciptanya. Jika keberadaan benda diusut sampai ke hulu, maka kita akan mentok kepada sesuatu yang mau nggak mau logika kita harus menyatakan bahwa itu adalah Sang Maha Pencipta. Honda diciptakan oleh mobil Honda, oleh Seiichiro Honda. Seiichiro Honda siapa yang bikin? Bapak ibunya. Bapak ibunya siapa? Kakeknya. Bapak ibunya lagi siapa? Terus mentok ke belakang, nanti mandek. Toyota diciptakan oleh Toyota. Terus ke atas, nanti mandek. Ujungnya Honda sama ujungnya Toyota itu akan mandek di satu titik nenek moyang mereka. Lalu pertanyaannya, terus yang bikin nenek moyang dia siapa? Nah, maka akal kita menyatakan berarti harus ada zat yang menjadi sumber asal mula dari semua benda yang ada, batu, pohon, burung, hewan, binatang ternak segala macam itu ujungnya pasti mengerucut ke sesuatu atau zat yang kita sebut Maha Pencipta atau kita sebut sebagai Tuhan. Kalau orang ateis susah nyebut Tuhan itu, melihat keperaturan alam semesta yang luar biasa itu, Profesor Hawkins menyebut behind all of this great things must be a great mathematician. Di balik semua alam yang serba teratur dengan luar biasa besarnya ini pasti ada seseorang yang dia sebut sebagai jagoan matematik. Susah sekali dia untuk menyebut Tuhan karena ateisnya, penyakit di hati. Jadi kita kalau mengikuti akal sehat ya, kita akan mengerucut setiap benda harus ada yang bikin, dan itu nanti ujungnya ke Tuhan. Anak dari ponakan saya suatu kali pulang sekolah, baru kelas 3 SD, sampai rumahnya dia bilang ke uminya, ibunya, Umi, saya nggak percaya di Tuhan. Ibunya bingung, dia kirim WA ke saya waktu itu saya masih di lapas. Gimana nih Om jawab pertanyaan si anak ini? Dia tiba-tiba nggak percaya ke Tuhan. Lu kenapa? Kamu nggak percaya, kata uminya. Nggak kelihatan Tuhannya katanya. Gimana membuktikan bahwa ada Tuhan? Saya nggak bisa lihat. Terus saya suruh ibunya bilang gini, nah, tuh lihat mobil di depan yang parkir di depan rumah ini. Kenapa Om? Mobil itu nggak ada yang bikin. Tiba-tiba aja parkir di situ. Si anaknya bilang nggak mungkin. Dia bilang nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Pasti ada yang bikin lah mobil itu. Pasti ada yang naruh. Tapi nggak kelihatan tuh yang bikin. Kata Umi. Akhirnya anak itu sadar sendiri bahwa tidak semua yang kita percaya itu harus dilihat. Bahkan kita nggak kenal pencipta mobil itu, tapi kita yakin betul bahwa mobil pasti ada yang bikin, dan pasti ada yang naruh di situ, parkir, bukan tiba-tiba ada di situ. Sama dengan kita, dan mungkin ujuk-ujuk ada di bumi ini, ada yang naruh. Someone naruh kita di bumi ini. Mungkin bumi ini satu dari sekian. Mungkin saya sih yakin mungkin ada planet lain yang mirip atau sama dengan bumi di luar sana, paralel dengan kita. Jumlahnya terlalu banyak soalnya. Bumi kita ini satu planet dari matahari kita. Matahari kita punya planet 9 atau 11. Ya kan? Ke bulan sudah, mau ke Mars sudah bertahun-tahun nggak pernah. Pesawat begitu mau nyampe ke Mars, hancur. Mau sampai ke Mars, hancur. Sudah puluhan tahun. Itu baru mau mencapai planet yang dekat dengan matahari kita. Padahal matahari kita ini hanya satu bintang di antara 300 miliar bintang di dalam galaksi Bima Sakti. Miliar loh Pak, bukan puluh, bukan ribu, miliar. Ya kan? Miliar bintang dalam galaksi yang kita tempati ini. Padahal jumlah galaksi, kata para saintis di masa sana, jumlah galaksi saat ini kira-kira ada 400 miliar. Di tiap galaksi ada 400 bintang, dan galaksinya jumlahnya 400 miliar. Selesai? Enggak. 400 miliar galaksi itu yang kita sebut sebagai universe.
kita sebut sebagai universe. Ternyata di balik universe ini ada universe yang lain lagi. Di sebelah sana ada gerombolan 409 lagi, di sebelah sana ada gerombolan 409 lagi. Pening mikirin itu aja kita nggak sampai. Ya, nggak sampai. Jadi sebentar, kita ya sudah. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, menurut akal sehat, sesederhana apapun, kita nggak bisa mengakui bahwa sesuatu ada dengan sendirinya. Tapi harus ada zat yang menjadi asal muasal yang membuat yang tadinya nggak ada menjadi ada. Itu menurut logika kita. Kita belum kenal ya bahwa itu namanya Allah. Kita sebut Sang Pencipta. Kemudian meskipun akal manusia itu luar biasa, tapi sangat limited. Manusia membutuhkan Buddha atau petunjuk supaya tidak sesat. Sehebat-hebatnya kita, ternyata kita nggak bisa mencari info tentang ibu kita. Kalau saya dulu dipungut orang, ya, nenek saya dari Malaysia, kemudian punya cucu saya. Kalau saya dipungut orang, lalu dibilang, kamu sebetulnya bukan anak ibu yang kamu ikuti sekarang. Terus ibu saya mencari aja sendiri. Kayaknya sampai mati saya nggak bisa nyari. Meskipun sudah jelas bahwa ayah saya pasti ada, ibu saya pasti ada. Tapi di mana dan bagaimana mencarinya nggak bisa. Kecuali ada yang bocorin pada saya. Coba tanya ke rumah sakit kamu dulu lahir tanggal sekian. Nah, itu ada info tambahan. Tanpa info tambahan, sekecil apapun tidak akan bisa nyari. Itu cuma nyari orang tua. Apalagi kita sekarang mau nyari Tuhan. Ya kan? Jadi pasti ada informasi yang diperlukan supaya Tuhan itu ketemu. Kalau enggak kita sesat. Ya. Nah, siapa yang memenuhi syarat sebagai Tuhan? Yang kita sudah bahas. Nah, topik kedua dalam mencari Tuhan ini, manusia harus hidup mengikuti peraturan penguasa wilayah. Kalau Anda tinggal di Amerika, nyetirnya sudah nggak suka harus di kanan. Tinggal di Indonesia, kalau nyetir mobil suka nggak suka harus di kiri. Meskipun Anda presiden Indonesia, nggak bisa mentang-mentang terus ke Amerika, nyetir di kiri. Kalau kebiasaan di kiri, tidak bisa. Nah, itu baru tinggal di negara milik orang. Nah, sekarang kita tinggal di bumi milik Allah. Apa tidak seyogianya kita juga hidup mengikuti aturan Sang Pemilik bumi, yaitu Tuhan. Namanya Allah. Nah, akal menuntun manusia bahwa yang boleh dan layak diperbuatkan adalah zat yang memiliki sifat-sifat serba maha. Sebetulnya kalau bisa kita partisipasi, kita sebutkan aja. Menurut kita, zat pertama yang paling pertama ada itu harusnya apa? Maha apa? Pertama harus Maha Esa. Karena kalau dua bisa berantem. Iya, dia berantem. Ini kekuasaan saya di sini, kamu di sana. Kalau dua, apalagi tiga, pasti berantem. Seperti pilot harus satu, yang lain wakilnya. Tidak bisa dua-duanya kapten pilot. Bisa berantem. Jadi logika kita menyatakan bahwa pertama, zat yang akan kita jadikan Tuhan itu harus memenuhi syarat satu, bahwa dia Maha Esa. Satu-satunya, tidak bisa dua, tidak bisa tiga. Maha Esa, the one and only, the unique. Ya. Yang kedua, harus Maha Kuasa. Dia nggak boleh punya kelemahan apapun, ngantuk, lemah, lapar, segala macam itu sifat dari ciptaan. Nggak boleh itu nempel di Sang Pencipta. Menurut akal kita ya, bukan kita mau ngatur Tuhan, tapi akal kita merujuk itu. Wong tadinya kita semuanya nggak ada, dia bikin jadi ada. Dia sendiri nggak boleh punya sifat seperti kita yang lemah. Gitu kan, Maha Kuasa. Lalu Maha Mengetahui. Dia nggak boleh Tuhan yang mau kita zat yang mau kita anggap jadi Tuhan itu menurut akal kita nggak boleh cacat di pengetahuannya. Misalnya dia nggak tahu bagaimana sih rasanya jadi manusia, lalu dia yang bikin, nggak perlu. Sementara ada di konsep agama lain yang menyatakan bahwa Tuhan itu turun ke bumi untuk merasakan bagaimana susahnya jadi manusia, kan nggak perlu. Ya, Maha Mengetahui, terus Maha Mengatur. Ya, Maha Mengatur itu tadi ngomong soal miliaran galaksi tadi. Kalau nggak pandai-pandainya dia mengatur dengan hukumnya,
nggak mungkin jadi. Kemarin saya sepedaan sama Pak Tunggu di pinggir danau ada ayam warna bulunya bagus sekali gitu ya. Coba perhatikan itu diwarnainya setelah bulunya keluar terus dicipratin cat sehingga berwarna begitu. Atau sejak keluar pelan-pelan warnanya sudah disusun seperti itu. Ahli biologi paling hebat pun kalau disodorin seekor telur, sebutir telur, lalu ditanya bagian dari mana dari sel atau zat yang ada di telur ini yang akan jadi bulu warnanya abu-abu, yang akan jadi cucuknya, yang akan jadi akarnya, dia nggak bisa jawab. Di depan mata padahal, tapi kita nggak bisa jawab. Nah, Tuhan punya kemampuan luar biasa, bisa membuat satu sel berubah menjadi jutaan sel dari badan kita ini. Benar kan, Pak Darmawan? Kan kita dulunya satu sel kan, lalu pecah jadi dua, jadi tiga, terus tiba-tiba ada yang jadi jari, ada yang jadi jempol, ada yang gini, kecil semua kan. Kok setelah jadi jempol mandek segini nggak tumbuh terus? Ini siapa yang ngerem? Terus mandek, kelingkingnya juga mandek. Maha mengatur. Jadi bukan hanya pandai mengatur, tapi harus super, sangat pandai mengatur dari yang paling rumit ukuran nano sampai ukuran triliun kilometer. Lalu maha pemberi, maha pengasih dan seterusnya. Bagi kita yang sudah muslim, kita paham ini maha ini kalau diteruskan jadi asmaul husna. Tapi anggap aja kita belum tahu. Lalu maha adil, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan, Tuhan yang layak disembah itu siapa namanya? Disebut di kitab yang mana? Seperti tadi, kalau saya disuruh nyari ayah ibu saya, nggak dikasih bocoran spesial sedikit pun ya. Saya tiba-tiba dipungut waktu bayi ikut keluarga Agus sama ibu Ana gitu. Setelah dewasa dikasih tahu, betul, kamu itu anak pungut. Jadi Pak Agus Bu Ana ini bukan bapak ibu saya, bukan. Nah, terus siapa? Cari sendiri. Nah, saya nggak akan ketemu, Pak. Mau mengerahkan tenaga berapapun, kalau orang lain tutup mulut, saya nggak akan tahu. Kalau dikasih bocoran, bapakmu namanya Ahmad, istrinya Siti Maimunah. Nah, ada bocoran dikit, saya bisa nyanyi. Orang bernama Ahmad yang beristri Siti Maimunah, mungkin ada 1000, saya tanyain dan bisa. Nanti ketemu. Jadi harus ada bocoran tentang nama ini, nah itu adanya di kitab suci. Pendek kata, jika setiap produk memiliki instruction manual, maka manusia pun harusnya memiliki buku atau kitab instruksi yang menjadi patokan buat kita menjalani hidup. Nah, buku yang mana, kitab suci yang mana, itu yang mau kita cari. Jadi bagian 2 ya. Jadi mencari kitab suci. Menurut akal sehat, ini anggapannya kita semuanya belum jadi muslim ya. Kita lagi nyari, Tuhan sudah ketemu. Pokoknya harus ada satu zat yang maha. Sebenarnya sopo, namanya siapa? Belum tahu. Pokoknya kayak Nabi Ibrahim dulu. Bulan bukan, matahari bukan. Sampai akhirnya beliau, Nabi Ibrahim, menyimpulkan Tuhan saya bukan bulan, bukan bintang, bukan matahari. Tapi siapa? Sesuatu yang menciptakan semua itu. Kan begitu prosesnya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ya. Nah, menurut akal sehat, sebuah kitab suci, sebuah kitab layak disebut sebagai kitab suci jika dan hanya jika memenuhi beberapa persyaratan. Coba saya mau nanya Pak, tentu sebuah kitab boleh disebut kitab suci, syaratnya pertama apa? Ayo Pak Dharma. Dari namanya sih sudah kitab suci kan. Syarat pertama harus suci lah. Suci, bersih dari kekotoran, isi maupun narasi, bersih dari kebohongan, bersih dari kesalahan. Itu udah syarat pertama, harus suci. Kitabnya sendiri harus suci, nggak boleh diletakkan dengan segala macam dirt itu kekotoran. Ya, apa yang kedua? Harus berasal dari Tuhan. Bukan dari dukun, bukan dari tukang ramal. Tukang ramal nulis buku terus dikasih tulisan kitab suci. Tidak bisa. Kitab suci yang mau kita cari ini harus berasal dari Tuhan. Nanti membuktikannya gimana urusan belakangan. Tapi kita maunya begitu. Kalau saya pengen punya kitab suci, saya punya mobil Toyota, mau cari instruction manualnya, terus dari pabrik Volvo gitu. Tidak bisa. Harus dari pembuatnya Toyota. Begitu kan?
Jadi kalau ini manusia, instruksi manualnya harus betul-betul dari Tuhan. Ini sangat terbuka ya persyaratan mau jadi kitab suci ini. Silakan aja pakai common sense. Jelas siapa penerima kitab dan jelas dari mana asalnya. Tidak tiba-tiba jatuh dari langit. Ini harus, kalau saya dapat ini kitab segini. Jadi siapa yang nulis? Gue nggak tahu ini. Ya. Ini di sejarah kitab suci ada yang seperti itu. Nggak tahu siapa yang nulis, ada lalu dikasih aja tulis judulnya ini. Baik, Tengku Ramli. Padahal yang nulis bukan beliau. Tapi sudah terlanjur sampai sekarang disebut kitab X, kitab A, kitab Z. Padahal para ahli sejarah meragukan bahwa itu yang nulis si X, si A, si Z. Ya, jadi harus jelas siapa penulis kitabnya. Yang ketiga, yang keempat, berisi kebenaran sepanjang waktu dengan relatif. Ya, past, present, and future harus benar. Ya, kalau ada revisi hukum yang dulunya berlaku tapi kemudian itu harus ada ralatnya. Zaman Nabi Adam, kakak sama adik boleh menikah kan, ya kan? Yang ini lahir laki perempuan, yang lahir perempuan terus disilang. Nah kita nggak ada informasi sampai generasi berapa itu belum berlaku. Tapi sekarang di An-Nisa 23 sudah disebut yang tidak boleh kamu nikahi adalah 1, 2, 3, salah satunya saudara sendiri tidak boleh. Nah itu namanya koreksi. Dari yang dulunya boleh menjadi nggak boleh atau dari yang tidak boleh menjadi boleh. Terus kita terjaga keutuhannya. Setuju nggak? Ya. Kalau nggak terjaga repot. Namanya corrupted books. Harus terjaga keutuhannya. Lalu menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Menjadi barometer. Kalau kita ketemu masalah, ini mana yang benar ya? Buka kitab sucinya. Menurut ini, yang itu benar, yang ini salah. Nah itu namanya barometer. Jadi timbangan. Mengandung tuntunan hidup. Nah kalau tidak mengandung tuntunan hidup repot, kitab suci ini mau kita jadikan pedoman. Itu kalau di negara namanya undang-undang dasar, lalu undang-undang turunan dan seterusnya. Itu harus benar dan mengambil tuntunan. Tidak bisa dibuat oleh manusia. Kalau bisa dibuat manusia bukan kitab suci namanya. Nanti banyak jadinya yang bikin. Ya kan? Terus sang penerima hanya bisa menerima. Dia tidak bisa merubah apalagi menolak. Nanti saya jelaskan satu-satu. Berikutnya berisi mukjizat. Berikutnya lagi menyebut nama penerima, nama kitab, dan nama muda yang dikandungnya. Ya. Sekarang ada agama X, tapi di sepanjang kitab itu nama agama X itu nggak disebut. Beneran Pak? Agama X, tapi buka kitabnya, dicari kata-kata X-nya itu nggak ada. Berarti bikinan orang lain. Nah, kita maunya kitab suci ini harus jelas. Nama kitabnya jelas, yang menerima jelas, dan tuntunan tadi disebutnya sebagai apa. Nggak boleh personal, ya nggak boleh regional. Kalau boleh ngarang Nabi Muhammad mungkin agamanya pakai nama dia. Makanya orang Eropa menyebut kita ini dulu sebelum mereka ngaku kita Muslim, mereka menyebut kita ini Muhammadanism. Mereka samakan dengan yang lain. Hindu berasal dari Hindustan, kan Buddha dari pendirinya Buddhis, Buddha. Siddhartha Buddha Gautama. Nah dia pikir kita ini pengikut Muhammad, maka agama kita namanya Muhammadanism. Padahal bukan. Tidak ada di Quran ini. Terus mengandung pernyataan yang tegas dan jelas tentang siapa yang harusnya disembah dan tak boleh disembah. Berisi petunjuk kehidupan dalam segala aspek. Ini panjang ini kalau mau diteruskan. Persyaratan menurut logika kita, kitab suci itu kudune ngene. Kalau enggak memenuhi syarat ini, saya enggak mau punya kitab seperti itu. Apalagi cacat, salah jumlah, di sana sekian ratus ayat, di sini sekian puluh, hilang sekian belas, tiap tahun ganti, ayat nomor sekian, tahun sekian, kata-katanya begini, tahun berikutnya dirubah lagi. Itu mau bikinan orang kalau tiap kali edisi berikutnya narasinya berbeda. Kebayang nggak Al-Fatihah, ayat 7-nya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Al-Baqarah ayat 120-nya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nggak bisa. Kita nggak terima. Itu cacat sekecil itu aja kita nggak terima. Gitu ya. Nah,
Kalau kita sempatkan meriksa semua kitab yang saat ini ada, kita di dalam jangkauan kita sekarang tinggal ini yang disebut. Atau kalau masih ada yang lain, ada kitab Weda, ada kitab Tripitaka, ada kitab Suci, ada Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Quran. Ada lagi nggak kitab suci yang lain? Nah, karena kita mau mencari kitab suci, harusnya satu demi satu ini kita periksa, memenuhi persyaratan yang tadi nggak, gitu. Nah, insya Allah jika pencarian kita lakukan dengan sama, maka kita akan sampai pada muaranya bahwa semua persyaratan yang tadi kita tentukan masih bisa nambah Pak, berbelas-belas Pak. Harus tersedia dalam bahasa aslinya. Terjemahannya boleh ada, tapi bahasa aslinya harus ada. Yang ada kitab suci yang lain bahasa aslinya sudah nggak ada. Sini terjemahkan, terjemahan Inggris beda, ke Indonesia beda, kemana-mana ya. Ada teman saya seorang Katolik menyebut bahwa Tuhan di dia itu definisinya adalah rahim. Menurut dia minta pendapat di medsos. Saya bilang, saya nggak ngerti. Rahim itu terjemahkan dari mana? Daripada bahasa Inggris misalnya the most gracious, the most merciful menjadi rahim. Dan ya, kalau rahim itu bahasa Arab, mengatakan kesayangan Allah itu dikaitkan dengan rahim, karena rahim itu selain artinya sayang, juga rahim itu artinya kandungan ibu. Rahim. Jadi Tuhan itu rahimnya seperti kesayangannya ke kita seperti rahim mengandung sang bayi, menyediakan semuanya ada, aman, tentram, dan sebagainya. Nah, kalau diterangkan kan susah, rahim berbahasa Arab. Diambil dari mana itu menjadi rahim di kitab dia? Aslinya katanya apa dalam bahasa lain? Nah, gitu ya. Jadi kalau kita sempatkan cari, ini bisa bertahun-tahun kalau Anda sempatkan. Saya punya teman-teman di Brisbane dari bahas agama X, dia pergi ke India belajar agama satunya lagi sampai jadi pendeta di situ. Gak kira-kira apa belajarnya. Terus gak puas pindah ke Thailand belajar agama B sampai jadi pendetanya, mundur lontos berbaju, pulang ke Brisbane jadi kepala rumah ibadah di sana. Kepalanya bukan satu, bukan santrinya, kepala wihara di Brisbane. Jadi dari India pindah ke Thailand, lalu ke Brisbane. Mulai nih Pak. Sekian tahun kemudian ketemu saya di diskusi antara agama, dia sudah jadi orang Islam. Saya tanya, itu kenapa masuk Islam? Dia bilang, saya tertusuk pedangnya Islam. Mana itu pedangnya? Pedang Islam itu apa maksudnya? Itu ngomong apa? Itu nanti tidak saya tidak bisa menolak lagi. Nah itu contoh orang mencari bertahun-tahun Pak, bukan seminggu 2 minggu. Nah kita kan nggak nyebut seperti itu ya. Ada pepatah ya, pengalaman adalah guru yang terbaik, maka kita nggak perlu mengalami semuanya ya, bahwa masuk lubang itu sakit. Cukup percaya aja, saya kemarin baterai ini sudah seminggu, nggak sembuh-sembuh. Nggak usah dicoba sendiri. Tadi mau saya coba sholat, saya tekuk, saya paksa, nggak bisa juga. Ini Pak, jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Baik, tadi yang menurut kitab suci ya, menurut akal sehat, sebuah kitab pula yang disebut kitab suci, katanya satu, suci dan bersih. Harusnya ada yang buka Al-Quran ini. Coba buka surat Al-Baqarah nomor 2. Ya, alif lam mim dzalikal kitab pula, inilah kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, suci itu antara lain tidak berisi hoax, tidak berisi tipu-tipu. Nah, di buka pertama aja ada seorang pemuda di Philadelphia yang simple sekali di jalan, tiba-tiba ada orang pakai jilbab tuh nanya, karena Susan Taylor, permisi, sopan sekali. Ada apa kata orang bulenya kan? Tahu nggak jalan anu itu ada di mana? Hanya itu. Oh, terus adanya di sebelah sana.
Terus yang nanya jalan itu tanya lagi, "Are you Muslim?" "Enggak," kata si Bulen. "Kenapa kamu nanya saya Muslim atau bukan?" Aku berwok, jenggotan. Si pemuda ini jenggotan banget. Waktu dia pulang sampai rumah dia merenung. Hanya karena saya jenggotan, ditanya kamu Muslim atau bukan. Ini agama apa ini? Dia belum pernah dengar Islam. Dia langsung buka internet, lalu buka kitabnya, baca ayat itu tadi. Zalikal kitabul raiba fihi. Dia, saya belum pernah baca seperti ini katanya. Anak itu kayak keranjingan, naik kereta api, naik terus acak terus kita suci. Ini benar-benar kata-kata dari sang pencipta buat kita makhluk. Kayak ini nih harusnya bunyinya. Bukan si Anu ngomong ini, si Anu ngomong gitu, kalau itu hadis. Ini nih kitab suci kata dia. Dia belajar bahasa Arab sendiri, untuk memperlancar bahasa Arab itu pergi ke Mesir, tinggal setahun di Mesir, terus kemana lagi, terus ngelamar ke Madinah, sekarang jadi mahasiswa di Universitas Madinah, baru tahun kedua, masih muda sekali. Itu la raiba fihi. Surat 15 ayat 9, surat Al-Hijr ayat 9. Inna anzalna dzikra. Sesungguhnya salah yang menurunkan Al-Quran dan salah yang memelihara. Jadi tidak ada bohong, tidak ada macam-macam itu. Nanti saya nggak bawa. Di kitab lain ada kitab yang isinya mohon maaf sekitar 1 Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Betul kan? Ya betul. Lalu surat 10 ayat 37-38. Yunus kalau nggak salah. Yunus kan 37-38. Ketemu Pak? Iya ketemu Pak. Wa ma kana hadzal qur'anu ayyuftara min dunillah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yang menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ya, itulah ada jaminan, ada keraguan, membenarkan yang benar, mengoreksi yang salah dan sebagainya. Dan ini panjang kalau dibahas satu-satu. Lalu benar berasal dari Tuhan, bukan dari siapa yang lain. Itu surat 25 ayat 1. 25 itu apa? Al-Anbiya. Benar nggak? 25 surat apa itu? Tahu Turkan. Surat 41, surat ayat 53 juga sama. Jadi benar berasal dari Tuhan. Di dalam kitab itu berkali-kali berulang, ini dari saya, ini dari saya. Al-Furqan ayat 1 ya Pak? Oke. Nah, suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kan jelas, ini kitab dari saya, Allah, diturunkan untuk hamba itu namanya Muhammad. Enggak siapa-siapa yang lain. Jadi enggak bisa dikopi sama orang lain. Enggak ada orang bilang ini kan saya yang terima wahyu, enggak bisa. Karena ngaku Umar bin Khattab itu dari semua sahabat yang lain enggak berani ngaku bahwa meskipun jadi bersejaman dengan Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad. Oke. Terus jelas siapa penerima kitab dan jelas dari mana asal. Tadi sudah disebut. Ya, yang menerima namanya Muhammad dan asalnya dari Allah. Ya, berisi kebenaran sepanjang waktu. Silakan dicek, ya, Al-Quran terlindung dan isinya benar. Meskipun waktu itu belum dipahami, tapi belakangan ketahuan. Nanti itu kita sebut juga mukjizat. Terjaga keutuhannya. Ya, Al-Hijr ayat 9 menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Ya, Al-Ma'idah ayat 15. Benar nggak? Ayat 5 itu Al-Ma'idah. Mengandung tuntunan hidup. Zalikal kitabul raiba kita linnas, tunjuk bagi manusia. Tuntunan hidupnya itu
semua aspek kehidupan, yang perdagangan, politik, atau rampasan perang segala macam ada. Jadi kita nggak ragu. Tidak bisa dibuat oleh manusia. Ini tantangan, ada 3 tantangan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, disampaikan. Wahai manusia dan para jin, kalau kamu semuanya bersatu, silakan bikin 1 surat aja. Tapi sampai sekarang belum ada.